resmi di dalam SIX untuk mata kuliah ini belum masuk ke dalam daftar DPK, tolong kontak saya Japri sesudah kuliah. Ya, oke. Nah, sekarang saya akan masuk ya. Jadi saya sekarang menayang. Oh ya, kalau kalian mau tanya langsung diinterupsi aja ya. Karena saya tidak selalu bisa melihat monitor Teams-nya ya. Jadi saya bisa tidak melihat kalau kalian raise hand di sana. Ya, jadi langsung saja. Kalau sedang kuliah kalian mau tanya, saya langsung dipotong aja. Sudah terlihat slide-nya? Sudah, Bu. Oke, hang on. Saya agak sebentar. Kenapa saya nggak bisa lihat? Sebentar, previous ini agak lain ya. Ya, oke ya. Jadi ini ujungnya kok nggak kelihatan ya. Ini kayaknya settingnya ini masih setting lama ya. Ini terpancung sedikit bagian bawahnya. Oke ya, jadi kita akan menggunakan slide selama kuliah. Tolong semua di mute ya. Ada yang belum mute itu? Lu Ya. kemarin kayak tahu. Tolong semua di mute. Oke, kembali ke sini ya. Jadi kita akan menggunakan slide gitu ya. Slide ini dibuat oleh Ibu Rinoviasi Manjuntak ya beberapa tahun yang lalu gitu ya. Tapi kita tetap menggunakan gitu ya, tentu dengan melakukan update begitu ya untuk hal-hal yang kita pandang perlu diperbaiki. Hanya saja ini formatnya seharusnya tidak cocok, ini harusnya widescreen ini ya. Nanti kita coba perbaiki ya. Jadi di bawah itu ada yang terpancung tulisan bahwa slide ini dibuat oleh Ibu Rino. Ya, jadi pustakanya sekali lagi buku Rosen ya, ini buku yang ini yang kita pakai gitu ya. Saya kira e-booknya ada ya maksudnya. Nah, kemudian ya evaluasinya tadi saya kira sudah kita jelaskan, jadi kita langsung saja ya. Jadi apa itu matematika diskrit gitu ya. Ini adalah satu cabang matematika yang mempelajari objek diskrit ya. Jadi di sini diskrit artinya tidak terhubung begitu ya, atau tidak kontinu gitu ya. Jadi ini akan punya cita rasa atau karakter yang berbeda dibandingkan dengan materi yang kalian sudah dapat lebih banyak ya di TPB misalnya kalkulus ya. Ini justru ada pada sisi yang berbeda ya, matematika diskrit. Ya. Jadi ini ini beberapa masalah, ada banyak sekali masalah yang bisa diselesaikan dengan menggunakan matematika diskrit gitu ya. Jadi di sini Bu Rino memberikan beberapa contoh ya, sebagian ini terkait dengan komputer, tentang internet, sesuatu yang saya kira sudah menjadi keseharian kita gitu ya. Ini coba ini saya harus belajar mengendalikan kenapa ini ya. Ya, jadi di sini kalian lihat bahwa ya luas sekali gitu ya, bidang yang bisa atau masalah dalam keseharian kita yang bisa memanfaatkan matematika diskrit ini untuk penyelesaian masalah, gitu ya. Jadi di sini ada termasuk diantaranya bagaimana menentukan lintasan terpendek untuk sistem angkutan umum, kemudian bagaimana mengatur jadwal take off, landing, parkir dari pesawat di bandara, begitu ya. Ada juga tentang masalah memetakan genetik manusia, gitu ya. Jadi sangat luas, gitu ya. Jadi kalau bisa disamarikan, diringkaskan, gitu ya. Jadi apa saja masalah yang diselesaikan dalam matematika diskrit ya, atau kombinatorika ya. Jadi ada yang menyebut kombinatorika atau matematika diskrit ya. Ini sama ya, bidang yang sama. Jadi ini tidak ada di dalam catatan. Jadi ada hal, jadi kalau kita mau tahu gitu ya, matematika diskrit ini belajar tentang apa gitu ya. Jadi ada
beberapa pertanyaan pokok begitu yang biasanya ditanyakan dalam matematika diskrit atau kombinatorika ya. Jadi yang pertama adalah menanyakan eksistensi keberadaan dari suatu struktur ya, struktur diskrit tentu. Jadi contohnya misalnya di sini dari contoh Burino ya apakah misalnya apakah ada link antara dua komputer dalam suatu jaringan ya. Jadi itu menanyakan eksistensi ya, eksistensi dari suatu struktur diskrit ya. Atau misalnya pertanyaan yang oke, saya kira kalau contoh ini itu di dalam contoh-contoh Burino ini pertanyaan yang terkait dengan eksistensi itu contohnya adalah apakah ada link antara dua komputer dalam suatu jaringan ya. Jadi kalau mau contoh yang lain tentu misalnya bisa menanyakan katakanlah apakah bisa kita menyusun suatu jadwal kuliah sehingga misalnya tidak ada mata kuliah tingkat yang sama bentrok, tidak ada juga mata kuliah antara dua tingkat yang berturutan bentrok gitu ya. Apakah mungkin kita menyusun suatu penjadwalan kuliah seperti itu? Itu juga pertanyaan esensinya sama, menanyakan eksistensi dari suatu struktur diskrit ya, ada atau enggak. Nah, kalau kemudian jawabnya ada, kemudian pertanyaan berikutnya adalah ada berapa banyak gitu ya. Jadi itu di sini contohnya misalnya nomor 1 ya, ada berapa banyak cara memilih password yang valid untuk suatu sistem komputer ya. Jadi eksistensinya kita sudah tahu bahwa kita selalu bisa bikin password ya, sudah ada eksistensinya, sudah terjamin. Tapi sekarang pertanyaannya ada berapa banyak ya. Jadi sekali lagi kalau pertanyaan pertama tadi menanyakan tentang eksistensi, maka yang kedua ini menanyakan tentang enumerasi ya atau pencacahan ya. Jadi kalau suatu struktur diskrit itu ada, kemudian pertanyaannya ada berapa banyak. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menanyakan tentang banyaknya sudah tahu gitu ya. Dari semua pilihan itu mana yang paling baik gitu ya. Misalnya. Jadi misalnya seperti tadi apakah misalnya bisa menyusun jadwal yang memenuhi syarat tadi ya bahwa dalam setiap tahun yang sama tidak ada mata kuliah yang bentrok, kemudian tidak ada yang bentrok antara 2 tahun yang berturutan. Kalau jawabnya ada, terus pertanyaannya ada berapa banyak begitu ya pilihan jadwal yang seperti itu. Terus ya pertanyaan yang lanjutnya lagi adalah apakah ada jadwal-jadwal tertentu yang paling efisien ya? Efisien barangkali dalam artian apa? Misalnya dosennya jangan sampai harus mengajar sampai 3 kali berturut-turut, misalnya dari jam 7 sampai jam 1 dosennya nggak berhenti ngajar gitu ya. Atau juga mahasiswanya, jangan ada nggak pilihan yang mahasiswanya kalau kuliah tidak lebih dari 2 jam berturut-turut, dalam sehari tidak lebih dari 3 kali kuliah begitu ya. Nah ini masalah optimasi gitu ya. Jadi dengan demikian itu tadi ya biasanya pertanyaan-pertanyaan basic yang ditanyakan pada saat kita bicara tentang matematika diskrit. Masalah eksistensi ya, kemudian masalah enumerasi gitu ya. Oke, masalah kemudian optimasi saya kelewat 1. Yang harusnya di antara 2 dan 3 ini adalah masalah konstruksi ya. Jadi kalau ada bagaimana cara kita saya salah ngomong. Ada 1 pertanyaan yang terlewat di antara pertanyaan 1 dan 2. Kalau sudah eksis gitu ya, oh ada, terus bagaimana cara mengkonstruksinya ya. Jadi di sini barangkali ya ini pertanyaan terakhir misalnya, bagaimana mengatur jadwalnya. Jadi kalau sudah tahu bahwa ini bisa diatur, terus bagaimana cara kita mengkonstruksinya ya. Jadi eksistensi, konstruksi, enumerasi, optimasi kata kuncinya ya. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang biasa dicoba diselesaikan di dalam matematika diskrit ya. Oke, yang barusan saya omongin nggak ada di buku. Oke, jadi kenapa mesti belajar matematika diskrit? Saya langsung tuliskan biar lebih cepat saja. Hang on. Ya, jadi ini ya alasannya gitu ya. Jadi tadi saya sudah bilang bahwa ini adalah dari nature yang berbeda dibandingkan matematik tradisional gitu ya yang sudah kalian kenal, kalkulus, aljabar misalnya ya. Ini berbeda, diskrit itu berbeda gitu ya. Nah, jadi
nanti kalian bisa merasakan itu ya, karena objeknya berbeda ya. Jadi yang dibicarakan struktur diskrit ya di sini, bukan sesuatu yang kontinu ya. Jadi oke, jadi yang pertama adalah ini ya kata kuncinya kedewasaan dalam bermatematik ya. Oke, jadi matang begitu ya. Jadi dengan berbagai cara berargumentasi yang berbeda, berbagai nature masalah yang berbeda, kalian nanti diharapkan jadi matang bermatematikanya ya. Oke, jadi yang kontinu tentu sudah kalian kenal sekali lagi ya, kalkulus gitu ya. Sekarang juga ketemu misalnya apa KPB gitu ya, PDP ya, bukan PDP, PPD, pengantar persamaan diferensial gitu ya. Itu yang kontinu. Nah, ini kita memberikan sisi yang lain yaitu yang diskrit ya. Nah, kemudian itu yang kedua adalah bahwa ini merupakan landasan dari berbagai bidang matematik ya. Ya, oke ya. Jadi aljabar ada juga bagian yang saya kira beririsan banyak dengan diskrit ya. Oke, jadi banyak bidang di matematika gitu ya yang terkait dengan matematika diskrit ini. Jadi kombinatorik, jadi barangkali yang lebih besar itu matematika diskrit gitu ya. Satu anaknya yang sering kali disebut-sebut bersamaan dengan matematika diskrit adalah kombinatorika ya. Nah, kemudian ilmu komputer ya. Jadi ini juga saya kira harus mempunyai landasan yang kuat pada matematika diskritnya ya. Oke, nah kemudian yang berikutnya adalah untuk memecahkan masalah ya. Oke. Jadi dengan sudut pandang dari matematika diskrit gitu ya, ada banyak masalah yang juga bisa diselesaikan. Ya. Jadi tadi sekali lagi 4 pertanyaan inti kata kuncinya eksistensi, konstruksi, enumerasi, dan optimasi gitu ya. Sekali lagi saya bisa dipotong anytime ya. Oke, silabusnya saya kira kita sudah lihat tadi. Oke, ya. Oke, saya kenapa ya di sini? Oh, I see. Ini karena saya nggak bisa lihat seluruh layar ya. Jadi biasanya ada di bawah ininya. Ya, oke. Ini tentang bab 1. Ini jadi ini tentang hang on. Saya ada yang kalian menanyakan ada bukan di sini. Oke. Ya, jadi ini adalah bagian dasar tentang logika dan pembuktian. Ya, kami tahu bahwa kalian sudah mengambil yang semester lalu dasar-dasar matematika, begitu ya. Jadi tentu akan ada banyak irisan dengan bab ini ya. Oke, jadi di sini saya ingin refresh, begitu ya, refresh. Jadi asumsi saya kalian udah belajar sebenarnya gitu ya tentang logika ini, logika dan pembuktian. Jadi kita mau refresh lagi ya, refresh kemudian dengan contoh-contoh yang yang terkait dengan matematika diskrit ya. Oke. Logika dan proposisi yang pertama ya. Jadi ya logika merupakan dasar dari semua penalaran matematik gitu ya. Jadi nanti beberapa hal atau banyak hal itu akan berlaku universal atau generik gitu ya. Jadi sama cara berargumentasi di diskrit ataupun di kalkulus atau di KPB ataupun di misalnya yang teori peluang gitu ya. Ada penalaran matematisnya sama, esensinya sama. Konteksnya tentu bisa berbeda-beda gitu ya. Oke. Ya, jadi ini penting sekali ya untuk matematik gitu ya. Kalau kita tidak kita selalu untuk kita suatu pernyataan itu kalau belum dibuktikan ya tidak dengan mudah kita percayai gitu ya. Jadi kita orang matematik itu skeptical ya, tidak mudah percaya gitu ya. Harus dikasih bukti dulu ya. Oke, jadi dengan demikian bukti penalaran itu sesuatu yang menjadi makanan kita sehari-hari ya. Oke. Ya. Nah, di sini dalam bukti ini atau dalam logikanya gitu ya. Jadi biasanya kita akan banyak bicara tentang proposisi gitu ya. Ya, proposisi itu apa? Itu proposisi adalah pernyataan yang bernilai benar atau salah. Tapi tidak dua-duanya ya. Jadi salah satu aja. Jadi suatu pernyataan yang punya nilai benar atau salah ya.
Oke, jadi ya ini biasanya untuk proposisi kita akan menggunakan notasi alfabet ya, PQRS biasanya yang sering dipakai dari tengah gitu ya. Ya tentu kalau dibutuhkan bisa dari awal juga kalau banyak sekali gitu ya. Jadi nilai kebenaran dari suatu proposisi ya benar, salah gitu ya. Kita juga biasa suka menggunakan notasi 1-0 gitu ya. Jadi ini yang sering dipakai oleh teman-teman di apa namanya computer science barangkali ya. Oke ya, jadi proposisi sekali lagi ini adalah pernyataan yang bernilai benar atau salah ya, tapi tidak kedua-duanya. Oke, jadi contohnya ini gajah lebih besar dari kucing, gitu ya. Ini adalah suatu proposisi, ya. Jadi pernyataan tentu, ya. Proposisi, ya, karena bisa kita beri nilai kebenaran. Kira-kira apa nih, benar atau salah? Benar, Bu. Benar ya? Benar. Walaupun anak gajah kayaknya nggak pernah lebih kecil dari kucing ya. Walaupun kucingnya sudah dewasa gitu ya. Jadi ini benar gitu ya. Oke, jadi sekali lagi kalau proposisi nilainya harus benar atau salah. Jadi nggak bisa apa namanya mungkin benar atau mungkin salah gitu ya. Enggak. Ya, jadi kalau proposisi benar atau salah ya. Oke, yang berikutnya ini lebih jelas gitu ya. Berapa? 1089 kurang dari 101. Ya. Pernyataan? Ya, ini suatu pernyataan. Ya, proposisi sekali lagi apakah punya nilai kebenaran? Punya, tentu ya kita bisa mengatakan ini benar atau salah. Ya, jadi ini juga proposisi. Nilai kebenarannya apa? Salah, Bu. Salah ya. Oke. Nah, yang ini. Y lebih besar dari 15. Apakah ini suatu pernyataan? Ya, jadi ini pernyataannya. Kalau pernyataannya mungkin proposisi bukan? Bukan. Bukan, Bu. Ya. Jadi kenapa? Karena nilai kebenarannya ya bisa benar ya bisa enggak, tergantung apa namanya nilai Y-nya begitu ya. Oke. Oke, jadi yang seperti ini yang kita sebut sebagai suatu fungsi proposisi gitu ya, karena nilainya akan tergantung dari Y-nya ya. Jadi kalau kalian bandingkan dengan dua contoh yang tadi, itu kita langsung tahu nilai benar atau salahnya gitu ya. Oke. Jadi tentu kita di matematik sering sekali bicara tentang fungsi gitu ya, bergantung dari variabel fungsi ya, fungsi tersebut. Oke, yang berikutnya ini bulan ini Februari dan 24 kecil dari 5. Pernyataan? Iya. Proposisi? Iya. Iya. Proposisi ini? Iya. Iya, Bu. Ya. Nilainya? Salah. Salah, Bu. Salah Salah, ya? Bu. Oke, jadi karena yang bikin salah yang terakhir ya? Dua-duanya. Ya kalau bulannya kan bisa saja tergantung kapan saya ngomong gitu ya. Sekarang memang salah karena baru Januari gitu ya. Tapi kalau tapi yang selalu membuat salah kan pernyataan terakhirnya, betul nggak? Ya kalau yang bagian pertamanya akan relatif terhadap kapan kita bicaranya, begitu ya. Oke, nah oke, ini cocok sekali nih. Jangan tidur di kelas. Pernyataan. Pernyataan nggak ini? Iya. Bukan, Bu. Oke. Hah? Bukan, Bu. Ada yang bilang bukan? Bukan, Bu. Kita lihat. Oh, Bukan ya. Ini permintaan atau ya? Ya, ini permintaan. Bukan pernyataan ya. Ya, jadi kalau misalnya ayo kita ketemuan, itu bukan ya, itu ya. Jadi apakah ini proposisi? Bukan. Bukan ya.
Oke? Karena kalau kalau proposisi itu pasti pernyataan gitu ya. Oke, jadi dengan demikian kalau sudah bukan pernyataan ya sudah pasti bukan proposisi. Ya, perintah, pertanyaan gitu ya, permintaan seperti ini atau ya perintah itu secara umum gitu ya. Barangkali permintaan kalau konteksnya lebih halus begitu ya. Oke, jadi itu bukan proposisi. Oke. Pernyataan? Iya, Bu. Iya. Ini pernyataan ya. Proposisi? Iya. Iya. Ya proposisi. Iya. Betul? Atau salahnya? Betul. Betul? Betul. Nggak tahu. Ya. Nggak tahu kita. Ya. Maksudnya kita nggak tahu. Ya ini suatu proposisi gitu ya, tapi sebenarnya kita tidak bisa memberikan penilaian. Kayaknya sih salah gitu ya. Maksudnya sepanjang gajahnya masih gede gitu ya, kecuali kalau merah terus jadi kecil gitu ya. Atau sebaliknya kalau gajahnya merah, pohon cabai jadi gede banget, ya nggak tahu ya. Tapi kalau ukurannya masih sama sih, mestinya ini pernyataan yang salah gitu ya, walaupun warnanya berubah. Oke. Pertanyaan yang sama? Yes or no? Pernyataan. Iya. Yes. Ya, ini pernyataan ya. Iya. Proposisi? Iya. Iya. Punya nilai kebenaran? Punya. Ya. Hmm. Ya. Di sini walaupun memuat variabel X dan Y, tapi di sini kita bisa memberikan benar atau salah nih kira-kira? Ya. Jadi sekali lagi kebenarannya tidak bergantung dari X dan Y-nya ya. Walaupun pernyataan ini memuat variabel. Nilainya apa? Benar. Benar ya. Salah. Hah? Salah? X kecil Benar. dari Y, jika Y besar dari X. Salah lihat, Bu. Salah lihat. Ayo bangun. Tidur kayaknya. Nah, oke, yang berikutnya kita lihat proposisi majemuk ya. Jadi tadi proposisinya apa? Proposisinya adalah pernyataan yang punya nilai kebenaran ya. Bukan berarti selalu benar ya, tapi punya kebenaran itu bisa salah atau benar gitu ya. Oke. Nah, satu proposisi atau lebih gitu ya, atau lebih dari satu proposisi dapat digabung membentuk suatu proposisi majemuk gitu ya. Dengan menggunakan beberapa operator logika ya. Jadi ini operator logikanya ada negasi, tidak gitu ya. Kemudian ada konjungsi dan ada disjungsi atau ya, atau ini ada dua macam, ada yang eksklusif, ada yang biasa begitu ya. Nah, konvensinya kalau tidak disebutkan maka atau yang dimaksud adalah atau yang biasa ya. Kemudian ada implikasi ya, pernyataan jika maka. Kemudian ada be conditional ya, atau be implikasi. Ya. Oke, kita akan lihat ini ya. Sekali lagi ada asumsi di sini bahwa kalian sudah belajar ini ya, sudah pernah tahu. Ini kita lagi refresh ya. Ibu, Oke. Bu. Ya. Itu dua atau lebih kan ya maksudnya? Ya, tadi makanya saya bilang lebih dari satu. Oh iya. Ya, ini harusnya lebih dari satu, dua atau lebih ya, atau lebih dari satu. Betul. Ya, untuk bisa membuat gabungan gitu ya. Ya, jadi sekali lagi ini notasi, operator logikanya negasi, tidak gitu ya, konjungsi dan disjungsi atau ya eksklusif atau ya implikasi, biconditional atau biimplikasi. Ya, oke, saya kira ya, iya negasi tidak gitu ya. Ini biasanya notasinya pakai itu ya, bukan minus tapi
ya seperti ini ya, minus ada kakinya ya. Nah, oke ya, jadi kalau negasi ya mudah saja tentu ya, nilai kebenarannya berlawanan gitu ya. Jadi kalau misalnya P ini proposisi yang bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Sebaliknya kalau P adalah proposisi yang bernilai salah, maka negasinya bernilai benar ya. Jadi negasi ini akan membalik nilai kebenaran ya. Nah, sekarang yang dan ya simbolnya ini ya. Jadi apa siku ke bawah gitu ya. Bukan irisan ya. Jangan di apa namanya? Jangan dirancukan dengan irisan ya. Walaupun maknanya barangkali ada keserupaan ya. Jadi kalau notasi irisan yang saya maksud yang demikian, sekalian ngetes ini saya udah jalan belum ya. Kalau wah saya agak susahan, biasanya ada di bawah deh ininya. Hang on. Oh, apa ya. Jadi kalau yang irisan itu kita gunakan untuk himpunan gitu ya. Kalau dan ini untuk pernyataan atau untuk proposisi ya. Jadi fungsinya berbeda walaupun barangkali secara esensi maknanya serupa ya. Oke, kalau dan demikian apa namanya nilai kebenarannya, saya kira ini juga natural gitu ya. Kalau dan jadi P dan Q dan berarti kita menuntut keduanya benar untuk bisa mengatakan P dan Q benar ya. Oke. Jadi benar jika kedua-duanya benar ya. Kalau ada sedikitnya salah satu yang salah, maka apa nilai kebenaran dari konjungsi ini salah gitu ya. Oke, ini yang dan, kemudian yang atau ini atau yang biasa ya. Jadi apa namanya ini pakai kurung siku yang apa namanya yang kita punya gabungan ya. Jadi sekali lagi serupa seperti tadi apa namanya atau dengan gabung ini punya kemiripan keserupaan makna, tetapi pemakaiannya berbeda gitu ya. Jadi atau itu kita gunakan untuk menghubungkan proposisi atau pernyataan. Sementara gabungan ini kita gunakan untuk menghubungkan himpunan ya. Jadi yang tadi juga sama, dan untuk menghubungkan pernyataan, irisan menghubungkan himpunan ya. Jadi pemakaiannya jangan dicampur aduk ya. Oke. Nah, ya ini. Kalau atau kapan benernya? Ya kalau sedikitnya salah satu benar gitu ya. Sudah cukup. Gitu ya. Jadi asal salah satu benar itu sudah membuat benar ya. Salah ya kalau semuanya salah gitu ya. Ini atau. Ya, saya kira dan dengan atau negasi juga tadi ya. Negasi dan atau apa sih kebenarannya natural ya, atau apa namanya? Pendefinisiannya natural ya. Oke, nah yang ini yang eksklusif atau gitu ya. Jadi kalau atau di sini betul-betul hanya apa namanya boleh salah satu saja yang benar. Dua-duanya benar nggak boleh ya. Jadi ini eksklusif atau itu eksklusif atau ini menuntut persis satu yang benar ya. Jadi sekali lagi kalau tidak disebutkan maka yang dimaksud dengan atau adalah yang sebelumnya tadi ya. Nah, oke. Ini saya kira yang akan banyak sering muncul di dalam proposisi kita adalah kalimat atau pernyataan implikasi ya, jika maka. Ya. P maka Q atau jika P maka Q ya. Ada banyak cara untuk membacanya gitu ya. Atau oke. Ya, jadi katanya di sini proposisi ini akan salah jika P-nya benar tetapi Q-nya salah. Ya, di luar itu nilainya benar. Oke. Ada yang tahu kenapa begini? Kenapa tabel kebenarannya seperti ini? Tadi sekali lagi yang tiga pertama negasi apa namanya? Negasi dan atau eksklusif. Ya, saya kira kebenarannya dengan mudah bisa kita terima karena natural sifatnya, ya.
Nah, kalau implikasi ini kira-kira natural nggak? Kalian bisa merasakan, menghayati bahwa, oh ya emang harus begini. Nggak bisa yang lain, emang harus begini tabelnya. Bagaimana? Natural nggak untuk melihat ini bahwa memang salahnya hanya pada kasus itu saja. Yang lainnya harus benar. Atau selama ini ya kalian sudah hafal aja. Pokoknya kalau implikasi, jika maka begini. Pokoknya apalin aja. Gimana? Saya ingin ada tanggapan. Saya Bu, Yes, siapa nih? Abdillah. Hang on. Abdillah, ya gimana Abdillah? Baik Bu. Jadi seperti yang saya pelajari di Dasmat, implikasi itu hanya salah kalau misalkan kita ngasih janji, tapi janjinya diingkari gitu. Jadi misalkan jika nilainya 100 maka saya belikan es krim. Tapi kalau itu hanya dianggap janji yang diingkari kalau dia dapat 100 tapi nggak dikasih es krim, itu janjinya diingkari. Kalau dikasih 100 dikasih es krim kan janjinya ditepati. Kalau nggak dapat 100 jadi ya udah janjinya nggak diingkari gitu. Karena ya nggak dapat 100 ngapain dibeliin es krim. Walaupun dibeliin es krim kan tetap bukan menyalahi janji gitu. Oke, ya, saya kira sudah betul ya. Jadi dengan demikian implikasi ini bisa kita kita bandingkan dengan janji gitu ya. Oke, ya jadi kapan suatu janji itu kita sebut janji palsu gitu ya. Janjimu palsu itu kapan gitu ya? Itu pada saat P-nya terjadi tetapi tidak diikuti dengan konsekuensinya ya. Jadi tadi Abdillah kasih contohnya enteng banget, dapat 100 dikasih es krim gitu ya. Gitu ya. Mungkin kemarin orang tua kalian sempat menjanjikan kalau bisa diterima di ITB nanti dapat laptop baru gitu ya. Atau kalau diterima di matematik nanti dapat HP baru, misalnya janji seperti itu ya. Jadi kapan janji itu kita akan sebutkan janji gombal gitu ya, atau janji palsu? Yaitu saat kalian diterima di matematik, tapi ternyata nggak dibeliin HP baru gitu ya. Jadi itulah satu-satunya situasi di mana kalian akan mengatakan orang tua kalian janjinya gombal gitu ya. Nah, tapi kalau nggak diterima di matematik dapat HP, ya nggak ada masalah. Siapa yang punya masalah? Ada yang punya masalah kalau begitu? Kalau saya sih nggak akan mempermasalahkan. Ya, nggak masuk ke matematik tapi tetap dapat HP, ya nggak apa-apa, alhamdulillah ya. Tapi kalau nggak masuk dan nggak dibeliin HP, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Karena janjinya kalau masuk dibeliin HP gitu ya. Oke, jadi sekali lagi, jadi ini sebenarnya implikasi ini nilai kebenarannya juga natural begitu ya. Dengan tadi membandingkan implikasi ini seperti janji gitu ya. Jadi salah apabila janjinya tidak ditepati ya. Jadi tadi seperti dijelaskan oleh Abdillah. Oke, yang berikutnya apa? Nah ini ya. Jadi ini implikasi ini punya banyak cara untuk menyebutkan gitu ya. Jika P maka Q, jika P Q, jadi makanya dihilangkan, P mengakibatkan Q gitu ya. Bisa juga P maka Q, ya ada banyak ya. Nah saya kira yang perlu saya refresh lagi adalah ini barangkali ya, yang ini ya. Ini ya, bahwa P maka Q, ya implikasi P maka Q, ini juga sama dengan P hanya jika Q. Ya. Oke, jadi P hanya jika Q. Artinya apa? Kalau Q-nya nggak terjadi, P-nya juga nggak terjadi. Gitu ya. Oke. Jadi implikasi P maka Q itu sama dengan mengatakan P hanya jika Q. Ya. Ya, jadi tadi sekali lagi bagaimana memaknai ini? Ya, jadi P hanya jika Q. Artinya kalau Q-nya nggak jadi, P-nya juga jadi, P-nya juga batal. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang juga penting saya kira ini ya, bahwa P ini dalam implikasi ini P adalah syarat cukup untuk Q. Artinya apa? Cukup dengan P kita akan sampai ke Q. Ya. Sebaliknya di sini Q adalah syarat perlu untuk P. Ya. Ya, jadi Q-nya adalah syarat perlu untuk P. Ya. Artinya ya itu tadi ya, ini tiga barangkali ya, tiga ini dari ini ya, P hanya jika Q gitu ya. Jadi Q adalah syarat perlu untuk P. Jadi kalau tidak ada Q, P-nya juga nggak ada
Oke. Jadi yang P ini cukup untuk bisa membawa ke Q. Ya. Q-nya perlu untuk P, ya. Karena kalau Q tidak ada, maka P juga tidak ada. Ya. Jadi ini kalian perlu memahami ini ya. Jadi dalam argumentasi nanti misalnya kalian membaca buku, ada pembuktian gitu ya. Jadi tidak selalu akan muncul dalam kalimat jika begini maka begini gitu ya. Jadi kalimatnya bisa menggunakan wording atau redaksi yang berbeda-beda. Ya ini diantaranya ya. Saya kira ini semua mungkin ya yang biasa dipakai untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah suatu implikasi. Ya, oke. Ini contohnya. Nah ini ya, jika hari ini Jumat maka 2 plus 3 lebih besar dari 7. Ya, maka implikasi ini akan benar untuk semua hari kecuali kalau Jumat gitu ya. Oke, jadi walaupun ininya salah gitu ya. Tadi dari tabel tadi kita lihat bahwa kalau Q-nya salah gitu ya. Sepanjang P-nya juga sama-sama salah, implikasinya benar. Yang kayak tadi ya, nggak diterima gitu ya, nggak dibeliin es krim ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau Q-nya salah, sepanjang P-nya juga salah ya nggak apa-apa ya. Tetapi jadi masalah kalau P-nya benar gitu ya. Jadi kalau pas hari Jumat maka implikasi ini menjadi P-nya benar tapi Q-nya salah ya. Jadi pada hari Jumat pernyataan ini atau implikasi ini bernilai salah ya. Coba yang ini, jika hari tidak hujan maka saya akan pergi ke Lembang. Kapan ya benarnya? Ya. Kalau saya pergi ke Lembang. Kalau saya pergi ke Lembang. Kalau Q-nya benar? Kalau Q-nya benar, apapun P-nya pasti benar. Yang lain? Ini siapa yang jawab? Richie, Bu. Richie. Mana? Ya. Mana nih Richie? Oh oke, Richie. Oke. Yang lain setuju dengan pernyataan Richie? Dengan di mana saya sekarang? Ya. Bahwa tadi apa Richie sekali lagi? Kalau Q-nya benar gitu ya? Maka ya Bu, kalau Q-nya benar, P-nya salah atau benar, hasilnya tetap benar. kenapa saya nggak bisa? Kayaknya sih gitu. Ayo. Harusnya. Previous. Tapi Ini ya? Iya. Kalau Q-nya benar, P-nya salah atau benar, P implikasi Q-nya benar. Ya, jadi kalau Q-nya benar, gitu ya, apapun nilai P-nya, implikasinya akan selalu benar. Ya, oke. Jadi tadi dalam konteks ini, kalau kamu pergi ke Lembang, iya. Mau hujan mau enggak, ya udah Implikasinya, ya, iya, betul ya. Jadi, oke. Nah ini dari sini dari P maka Q ini bisa ada yang disebut dengan konversi, kontrapositif, inverse gitu ya. Saya sering kali nggak ingat dua pertama dan terakhir saya sering lupa. Tapi saya nggak pernah lupa kontrapositif gitu ya. Karena biasanya sering dipakai ya. Oke jadi ya dari P maka Q maka P-nya ini disebut konversi gitu ya. Kemudian tidak P maka tidak Q-nya disebut inverse gitu ya. Yang ini kontrapositif ya. Jadi nanti dengan menggunakan nilai kebenaran kalian bisa cek bahwa P maka Q itu akan punya nilai kebenaran yang sama dengan kontrapositifnya. Ya. Oke, jadi contohnya apa tadi misalnya
jika masuk matematik, maka dibelikan HP, gitu ya. Jadi itu akan setara dengan kalau nggak dibeliin HP, pasti karena nggak masuk matematik, gitu ya. Oke, jadi kontrapositifnya ya. Jadi P maka Q itu punya kebenaran yang sama dengan tidak Q maka tidak P, ya. Nah, yang ini konversi. Tentu di sini kalian lihat bahwa dengan pemikiran yang sama, konversi dan inverse ini akan punya nilai kebenaran yang sama. Ya, Q maka P ini akan setara dengan tidak P maka tidak Q. Ya, jadi konversi adalah kontrapositif dari inverse dan sebaliknya, gitu ya. Inverse adalah kontrapositif dari konversi. Saya suka lupa yang mana yang konversi, yang mana yang inverse. Tapi yang kontrapositif saya nggak pernah lupa, ya. Karena tadi ya seringkali kita menggunakan kontrapositif untuk melihat suatu implikasi, gitu ya. Oke, biconditional jika dan hanya jika, gitu ya. Ini berarti jika maka tapi berlaku sebaliknya, ya. P maka Q sekaligus Q maka P, ya. Itu biconditional, ya. Jadi kapan benar? Kalau nilai kebenaran P dan Q-nya sama, ya, sama-sama benar atau sama-sama salah, ya. Oke, jadi sekali lagi yang ini jadi P jika dan hanya jika Q ini maknanya berarti berlaku ini P maka Q dan Q maka P, ya. Oke, jadi kalian bisa cek ya, tadi P maka Q kita tahu kapan benar salahnya, gitu ya. Q maka P kita tahu kapan benar salahnya, kemudian gabungkan dengan menggunakan operator dan, ya, maka kalian akan dapatkan ini, ya, bahwa benar itu terjadi pada saat nilai kebenaran P dan Q sama. Ya, oke. Saya kira waktunya untuk kita lakukan kuis, ya. Sebentar, saya stop dulu share-nya. Saya stop dulu recording-nya. Oke.